Cerita ini diawali dengan Ye Chen yang merasa khawatir karena kuil pembakaran sudah disegel oleh Raja Su. Jika hanya mengandalkan kekuatan mereka, pastinya akan sangat sulit untuk mengalahkannya. 我们的力量根本不是虚的对手。 Lalu Xiao Xiao datang ke sana. Dia bertanya apa yang sedang Ye Chen pikirkan. Di sini Ye Chen balik bertanya kepada Xiao Xiao apakah dia tidak takut mati. Xiao Xiao merasa tidak ada yang perlu ditakutkan dari sebuah kematian, karena setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Selain itu, jika bukan karena Ye Chen yang menolongnya, mungkin dia sudah mati. Di sini Ye Chen masih merasa takut dengan kematian. Lalu Xiao Xiao memberikan semangat agar Ye Chen kembali percaya diri. Namun Ye Chen tetap saja khawatir. Karena siapapun pasti akan mati. Walaupun seorang dewa yang hidup dengan kekal pastinya akan mengalami suatu kesulitan. Karena tidak ada makhluk yang dapat lepas dari takdirnya. Seperti kuil pembakaran yang dapat mengontrol semua dinasti. Orang kuat seperti Raja Dewa Abadi. Ketenaran dan kekayaan, pada akhirnya hal tersebut akan musnah seiring berjalannya waktu menjadikannya sebuah sejarah. 最终也都湮灭在了历史的长河之中。 Lalu Ye Chen memberitahu Xiao Xiao kematian memang tidak perlu ditakuti. Namun ketika saat masih hidup mempunyai banyak orang penting, tentunya akan merasa enggan untuk mati. Apalagi memiliki banyak selir yang sangat cantik. Ditakutkan mereka akan menikah lagi. Di sini Xiao Xiao mengatakan jika Ye Chen berada dalam bahaya, maka dia rela mengorbankan nyawanya untuk melindungi Ye Chen. Sebagai balas budi perbuatan baik yang Ye Chen lakukan kepadanya selama ini. Namun karena Ye Chen adalah seorang laki-laki sejati, dia tidak ingin satu dari para selirnya terluka. Selain itu, dia masih belum mengetahui apakah kedepannya dia akan mampu untuk melindungi para selirnya tersebut. Dan saat itu mereka tidak dapat mundur di mana mereka harus bertarung melawan pasukan Raja Su. Jika tidak, maka alam semesta akan musnah dan seluruh umat manusia akan mati. 不得了你们！ Di tempat lain, salah satu prajurit melaporkan kepada Raja Su jika kerajaan Guangming berada di depan mereka. Namun mereka masih tidak bisa menghancurkan pelindung yang mengelilingi kerajaan tersebut. Lalu Raja Su memerintahkan agar semua pasukan selalu bersiaga dan menunggu arahan darinya. Selain itu, jika melihat seseorang dari kerajaan Guangming harus segera dibunuh tanpa ampun. Kembali ke Ye Chen. Di sini Ye Chen merasakan kedatangan seseorang. Tiba-tiba datanglah Dewa Angin. Dia bertanya apakah Ye Chen sedang membicarakannya. Lalu Ye Chen memberitahu jika dia tidak sedang membicarakannya. Karena orang ini sakti, dia mencoba menerawang apa yang telah terjadi. Di sini dia tidak menyangka jika Raja Su akan datang dengan begitu cepat. 没想到他来得这么快。 Dia merasa akan terjadi pertempuran hidup dan mati di sana. Lalu Ye Chen bertanya apakah dia ini takut. Tentu saja orang ini tidak takut dengan kematian. Namun dia merasa kasihan kepada semua penduduk di kerajaan Guangming. Selain itu, jika terjadi perang, pastinya akan ada banyak pejuang yang kehilangan nyawanya. Ye Chen kembali bertanya apakah semua orang dari kerajaan dewa berada di sana. Lalu orang ini memberitahu jika semua orang sedang melewati formasi pintu kemana saja yang sebentar lagi akan tiba di sana. Di sini Ye Chen mengatakan Raja Su akan menampakkan tubuh aslinya. Dan jika saat itu mereka kalah, maka seluruh alam semesta akan hancur dan semua umat manusia akan musnah. 我们若是输了，只怕整个宇宙都将不复存在。 Lalu si Bondon dengan tombol badak jombo bersenjatakan tombak jilong ini memberitahu jika Raja Su dapat menciptakan binatang iblis sesuka hatinya untuk menyerang kerajaan Guangming.
Dia ini merasa jika ingin mengalahkan Raja Su tersebut, mereka harus menghancurkan tubuh aslinya. Ye Chen mengatakan jika hal tersebut adalah sesuatu yang sulit untuk dilakukan, di mana dia merasa jika Raja Su sudah bersiap untuk melindungi tubuh aslinya. Selain itu, ada kemungkinan Raja Su memasang jebakan untuk mereka, karena Raja Su sangatlah licik yang memiliki banyak perhitungan saat melakukan sesuatu. 你虚的狡猾，绝对会有所算计。 Lalu Bondon ini bertanya apakah mereka akan menyerang dengan teleportasi. Ye Chen memberitahu jika dia ini akan segera mengetahuinya. Dan saat itu orang-orang dari 8 kerajaan dewa sedang berkumpul bersama untuk membuat sebuah rencana. Pastinya hal tersebut sudah menjadi perhitungan Raja Su. Lalu Dewa Angin menyadari jika Ye Chen yang sebelumnya membuat keributan merupakan sesuatu yang sengaja ia lakukan. Ye Chen merasa jika tubuh asli Raja Su sangatlah sulit untuk ditemukan, di mana jika tidak menemukan tubuh aslinya, maka serangan dari arah manapun akan sia-sia. 就算绕到背后去偷袭，也没有任何作用。 Lalu Ye Chen menebak jika Raja Su telah memperhitungkan jika ada jebakan yang dibuat untuk mereka, di mana mereka sengaja untuk dipancing. Di sini Ye Chen berencana membuat suatu perhitungan dari perhitungan yang dilakukan oleh Raja Su. Karena Ye Chen sudah mempunyai rencana, para Bondon ini meminta Ye Chen untuk menjelaskan rencananya tersebut. Ye Chen meminta mereka untuk menggunakan metode rahasia bersama-sama. Orang-orang di kerajaan Guangming sedang membuat mantra cahaya untuk melindungi wilayah di sana. Di sini Raja Dewa Guntur bertanya apa yang telah dilakukan oleh orang-orang kerajaan Guangming tersebut. Lalu Raja Guangming memberitahu jika mantra cahaya merupakan kekuatan ilahi cahaya yang membakar diri sendiri dan perlahan-lahan akan membentuk formasi cahaya yang sangat besar, di mana teknik tersebut adalah metode rahasia milik kerajaan Guangming dan memerlukan banyak master untuk membaca doa bersama agar terbentuk formasi tersebut. 这是光明神国的终极秘法，同时吟诵才能成型。 Di sisi lain, orang-orang dari kerajaan dewa lain sudah berdatangan melalui portal teleportasi ruang milik Doraemon. Kembali ke Raja Dewa Guntur yang masih sangat kagum. Raja Guangming kembali memberitahu jika orang-orang tersebut adalah orang-orang dari kerajaan Guangming yang sedang membakar kekuatan cahaya mereka sendiri untuk melindungi para pejabat kerajaan, anak-anak, dan para janda muda. Lalu tak lama datanglah prajurit yang meminta mereka untuk mengikutinya. 诸位，请随我来。 Scene kemudian berpindah kepada seorang wanita cantik nan glowing bernama Permaisuri Angin Salju. Terlihat dia sedang galau memikirkan Mimin. Lalu tak lama datanglah Dewa Su yang mengubah wujudnya menjadi lelaki tampan. Dewa Su ini menawarkan diri untuk menemani sang permaisuri. Permaisuri ini sangat terkejut melihat penampilan Dewa Su saat itu. Dia tidak menyangka Dewa Su yang dia kenal seperti Balmond ternyata penampilan sebenarnya sangat tampan. Lalu Dewa Su memberitahu jika dia tidak pernah menunjukkan penampilannya tersebut kepada orang lain, dan permaisuri inilah satu-satunya yang pernah melihat ketampanan wajahnya. Namun permaisuri ini tidak tergoda, dia hanya bertanya haruskah dia merasa terhormat karena hal itu. Dewa Su meminta sang permaisuri agar tidak terlalu sopan terhadapnya. Lalu permaisuri ini bertanya tujuan Dewa Su datang menemuinya. Dewa Su memberitahu jika dia ingin bertanya tentang satu hal yang tidak bisa dia ketahui, yaitu tentang pesona yang Ye Chen miliki, sehingga dapat membuat permaisuri ini begitu terpesona.
Lalu permaisuri ini mengatakan jika dia hanya memanfaatkan Ye Chen untuk mendapatkan kuil pembakaran yang ada di dalam dirinya. Namun Dewa Su belum percaya dengan apa yang permaisuri katakan. Karena merasa dicurigai, permaisuri mengatakan bukankah Dewa Su saat ini sedang memikirkan hal yang sama sepertinya. Di sini Dewa Su meminta permaisuri ini untuk mengikutinya, karena sungguh mubazir jika wanita cantik hanya dibiarkan begitu saja. Tentu saja hal tersebut membuat sang permaisuri kesal, karena Dewa Su ini terlalu ikut campur dengan urusan cinta orang lain. Namun karena Dewa Su sudah terlalu lama menjomblo, dia hanya mengetahui jika seorang wanita akan tunduk kepada lelaki yang memiliki cacing kuat. Lalu Dewa Su bertanya tentang perasaan permaisuri ini kepadanya. Melihat sikap Dewa Su yang semakin edan, permaisuri bertanya apa sebenarnya yang diinginkan oleh Dewa Su tersebut. Lalu Dewa Su meminta agar permaisuri ini menebak apa yang akan dia lakukan. Di sini permaisuri angin salju baru menyadari jika Dewa Su adalah seorang pecandu video 3GP, di mana dia merupakan penikmat kecantikan para wanita muda. Lalu dia bertanya apakah Dewa Su ini tidak lagi meneruskan keinginannya untuk menjadi penguasa alam semesta. Dewa Su memberitahu jika malam pertama di musim kawin sungguh tidak ternilai harganya. Lalu dia bertanya apakah permaisuri ini tidak ingin merasakan batang singkong miliknya. Terlihat sang permaisuri sangat panik ketika dipeluk. Hal tersebut membuat Dewa Su semakin penasaran. Lalu dia memberitahu seharusnya permaisuri ini menghargai rasa cintanya yang dia berikan. Karena sikap Dewa Su yang keterlaluan, permaisuri ini pun menyerangnya, yang membuat Dewa Su terpental. Lalu permaisuri kembali menyerang, namun serangan tersebut dapat ditahan dengan mudah oleh Dewa Su. Di sini Dewa Su bertanya apakah permaisuri ini ingin melawannya. Permaisuri ini menebak jika Dewa Su saat itu tidak mungkin sebuah bayangan. Rupanya permaisuri ini berencana menghabisi Dewa Su dengan menyerang tubuh aslinya. Namun anehnya bukannya menghindar, Dewa Su malah menerima serangan tersebut. Tapi dia masih hidup. Lalu dia memberitahu jika serangan itu tidak akan dapat membunuhnya. Oh my god, ternyata Dewa Su memiliki ilmu rawa rontek. Permaisuri ini mengatakan jika dia tidak pernah berpikir untuk membunuh, namun dia hanya ingin menyakiti saja dengan teknik domain es yang dapat membekukan seseorang. Di sini Dewa Su tidak menyangka hanya untuk menyakitinya permaisuri ini rela mengorbankan nyawanya. Dewa Su menghancurkan serangan es tersebut. Dia merasa jika serangan permaisuri terlalu lemah. Lalu dia menyerang sang permaisuri yang membuatnya terpental dan muntah darah. Permaisuri angin salju yang menyadari jika Dewa Su ini akan merasa senang jika dapat mengalahkan semua orang. Di sini Dewa Su sedikit bingung karena sebelumnya dia sudah menanamkan kutukan pengekang kepada sang permaisuri. Namun anehnya permaisuri ini tidak dapat ia kendalikan. Permaisuri sendiri merasa jika sebelumnya ada sesuatu yang salah pada dirinya. Lalu seiring berjalannya waktu, perlahan dia mengerti kalau di masa lalu dia selalu dimanfaatkan oleh orang lain. Selain itu, dia selalu berambisi untuk mencari kekuatan selama hidupnya. Namun setelah dia mati, barulah dia memahami bahwa di dunia ini semua yang bernyawa pasti mengalami kematian. Bahkan para dewa sekalipun takkan lepas dari takdir reinkarnasi surga, yang pada akhirnya semua akan pergi ke alam barzah.
Namun, pada diri manusia terdapat segumpal daging yang dapat mencerminkan perbuatan seseorang. Selain itu, setelah manusia mati, ada 3 hal yang abadi saat ia tinggalkan, yaitu ilmu bermanfaat, amal jariah, dan anak yang soleh, di mana nantinya pahala yang mengalir akan menyalakan semua bintang yang memecahkan gelap dan sunyinya alam kubur. Tetapi Dewasu tidak peduli dengan apa yang Permaisuri katakan. Dia merasa jika hal tersebut adalah suatu kekonyolan, lalu dia mengikat sang Permaisuri dengan rantai. Dewasu kembali bertanya apakah Permaisuri ini masih ingin melawannya. Dia memberitahu jika dia sudah menyerap sumber kegelapan dan takkan ada seorang ustadz pun yang dapat mengalahkannya. Dewasu meminta Permaisuri agar menyerah. Laksana godaan setan, Dewasu ini menjanjikan akan memberi kedudukan tinggi asalkan Permaisuri ini ingin mengikutinya, di mana dia ini dapat menjadi anggota dewan tanpa harus kampanye. Wah, luar biasa. Namun Permaisuri ini bukanlah wanita yang mudah digoda. Dia menolak tawaran Dewasu tersebut. Dia memberitahu walaupun Dewasu ini sangat kuat, namun tidak akan pernah bisa mengalahkan Ye Chen. Dewasu merasa apa yang Permaisuri katakan adalah suatu kekonyolan, karena Ye Chen hanya mampu mengandalkan kuil pembakaran, dan kuil tersebut sudah disegel olehnya berkat bantuan dari Permaisuri ruang waktu. Jika hanya mengandalkan kekuatan yang Ye Chen miliki, Dewasu merasa jika Ye Chen tidak akan mampu melawannya. Walaupun sulit untuk mengalahkan Dewasu, namun Permaisuri percaya jika Ye Chen tidak akan pernah menyerah. Selain itu, Permaisuri ini mengakui jika dirinya adalah seorang wanita yang jahat, di mana dia akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Namun seiring berjalannya waktu, secara tidak sadar dia perlahan-lahan jatuh cinta kepada Ye Chen. Namun Dewasu merasa jika cinta itu adalah 5 huruf yang membuat persoalan seseorang tidak akan pernah selesai. Karena cinta dapat menghilangkan rasa sakit, namun cinta juga dapat menimbulkan penyakit. Di sini Permaisuri mengatakan jika memang wajar Dewasu mengatakan hal tersebut, karena sudah begitu lama menjomblo, dan pastinya peralatan tempurnya sudah karatan. Lalu Permaisuri memberitahu alasan dia jatuh cinta kepada Ye Chen, di mana dia merasa jika Ye Chen memiliki hati yang tulus, walaupun selalu bersikap cuek. Permaisuri ini percaya walaupun alam semesta akan jatuh ke dalam kegelapan, namun hati Ye Chen akan tetap menerangi alam semesta seperti bintang dari PLN. Tentu saja hal itu membuat Dewasu semakin kesal. Dia kembali menyerang sang Permaisuri. Dewasu memberitahu jika Permaisuri ini tidak mengerti situasi saat itu. Lalu dia kembali membujuk agar Permaisuri ini ingin mengikutinya, dan dia berjanji tidak akan membunuh. Dewasu mengatakan mulai saat itu Permaisuri ini akan menjadi budaknya. Namun sang Permaisuri terus melawan. Dia merasa lebih baik mati daripada harus menyerah dan tunduk kepada Dewasu. Lalu Permaisuri ini menghancurkan esensi ilahi miliknya. Melihat hal itu, Dewasu sangat terkejut karena Permaisuri ini sangat begitu nekat. Permaisuri merasa jika orang lain tidak akan pernah bisa mendekati tubuh asli Dewasu. Namun saat itu dia tidak menyangka jika Dewasu ini menunjukkan tubuh aslinya. Permaisuri ini berencana untuk menyerang tubuh asli Dewasu tersebut. Karena Permaisuri ini terus melawan, Dewasu mengancam akan membunuhnya. Tetapi ancaman tersebut tidak berpengaruh kepada Permaisuri. Dia memberitahu jika dia hidup di dunia hanya untuk orang yang dia sayangi. Lalu dia menyerang Dewasu.
Namun karena Dewa Su memiliki ilmu rawa rontek, dia merasa jika serangan tersebut tidak akan bisa membunuhnya. Lalu permaisuri memberitahu jika dia tidak berniat untuk membunuh, namun dia hanya ingin menyakiti esensi hidup Dewa Su. Dewa Su merasa permaisuri ini sudah melakukan hal yang gila. Dia memintanya untuk menghentikan hal tersebut. Di sini permaisuri memberitahu jika saat itu dia hanya ingin membalas hutangnya kepada Ye Chen dan berharap Ye Chen akan hidup dengan damai. Lalu permaisuri ini mengeluarkan seluruh kekuatannya. Di sisi lain terlihat Ye Chen yang sedang merenung. Lalu datanglah Xiao Xiao yang bertanya apa yang sedang Ye Chen lakukan. Lalu Ye Chen memberitahu jika dia mempunyai firasat di mana dia merasa seperti akan terjadi sesuatu. Xiao Xiao merasa hal tersebut sangatlah wajar karena perang yang akan terjadi sudah sangat dekat sehingga menimbulkan rasa gelisah. Namun Ye Chen merasa hal tersebut sangat aneh karena dia sudah melalui banyak pertempuran tetapi dia tidak pernah merasa gelisah seperti saat itu. Tentu saja Xiao Xiao merasa penasaran dengan hal apa yang membuat Ye Chen begitu gelisah. Lalu tiba-tiba suatu bintang menimbulkan cahaya merah. Melihat hal itu, Ye Chen meminta Xiao Xiao untuk memanggil semua orang dengan menggunakan toa masjid. Sementara Dewa Guntur dan Raja Guangming terlihat sangat khawatir dengan hal yang akan terjadi. Dengan An Yu yang teringat kenangan dia bersama Ye Chen, di mana pada saat itu hubungan mereka berdua penuh dengan keromantisan, dan kisah kasih mereka itu pun menjadi perhatian para dewa yang lain. Ye Chen Shenlong. Namun pada suatu ketika cinta mereka berdua pun kandas, di mana Ye Chen sangat menjunjung tinggi sebuah keadilan, sementara An Yu selalu bersikap keras kepala dan tidak memikirkan keselamatan orang lain demi apa yang dia inginkan. Saat itu Ye Chen memutuskan untuk berpisah dengan An Yu. Namun namanya perempuan, jika tidak diberi uang jajan maka para suami akan disuruh tidur di luar. An Yu mengancam jika saat itu Ye Chen pergi, maka jangan pernah kembali lagi ke sana. Ye Chen, 今天你若是走了，你就不要再回来。 Tetapi cinta tak selamanya indah, Ye Chen pun pergi dari sana. 今天你若是走了，叶晨，你给我站住！ Lalu An Yu yang keras kepala ini merasa jika suatu saat Ye Chen akan menyesal dengan apa yang telah ia lakukan. Scene kembali lagi ke pertempuran An Yu dengan Dewa Su. Di sini An Yu menyadari di mana selama ini dia selalu berpikir jika Ye Chen akan menyesal dan merasa kehilangan dirinya. Ternyata semua itu salah, melainkan dia inilah yang telah kehilangan Ye Chen. Namun nasi sudah menjadi lontong dan ikan tetap amis walau mandi tiap hari. An Yu menyadari jika dia dan Ye Chen tak akan mungkin dapat kembali bersama. Lalu sebelum bundir, An Yu berharap jika Ye Chen akan hidup dengan bahagia dan pengorbanannya tidak sia-sia. Jiwa An Yu menyerang Dewa Su. Di sini Dewa Su tidak menyangka jika An Yu rela mengorbankan nyawanya dan misinya untuk menjadikan An Yu budak menjadi gagal total.
Di sini Dewa Su tidak menyangka jika An Yu rela mengorbankan nyawanya, dan misinya untuk menjadikan An Yu budak menjadi gagal total. Sementara jiwa An Yu dengan kekuatan yang tersisa menyerang pasukan binatang iblis yang Dewa Su ciptakan. Setelah menghabisi pasukan tersebut, jiwa An Yu mendatangi Ye Chen yang berada di kerajaan Guangming. Di sini Ye Chen tidak menyangka jika An Yu ini begitu nekat mengorbankan nyawanya. Walaupun mereka tidak lagi bersama, namun tetap saja An Yu pernah mengisi hati Ye Chen. Tentu saja hal itu membuat Ye Chen merasa begitu kehilangan. Ye Chen berharap agar mereka berdua bisa bertemu lagi di kehidupan berikutnya. Lalu jiwa An Yu memberikan seluruh kekuatannya kepada Ye Chen, di mana proses tersebut menimbulkan hujan badai angin ribut. Melihat hal itu, An Yang sangat sedih. Dia teringat ketika dia bertemu kakaknya. Saat itu dia bertanya kenapa kakaknya ini berpisah dengan Ye Chen, sementara Ye Chen sangat menyukai dan mencintainya. Lalu kakaknya memberitahu jika Ye Chen memiliki keadilan dan tujuan sendiri di dalam hatinya. Karena sikap keadilan yang Ye Chen miliki, hal tersebut membuat An Yang begitu menyukainya. An Yang ini berjanji kepada kakaknya jika dia akan mencintai Ye Chen dan selalu membantu agar Ye Chen dapat menjalani hidup dengan damai. Di mana hal tersebut merupakan keinginan kakaknya yang tidak tercapai. Sementara Tantai, Xiao Xiao, dan Tian Yun hanya melongo melihat hal tersebut. Lalu tak lama Tian Yun mendatanginya. Di sini Tian Yun tidak menyangka jika permaisuri angin salju yang terkenal licik dan berbahaya rela melakukan pengorbanan tersebut untuk Ye Chen. Namun Ye Chen merasa jika seharusnya An Yu tidak perlu melakukan hal tersebut. Rupanya jiwa An Yu berubah menjadi sebuah pedang. Sebagai perempuan, Tian Yun sangat mengerti alasan An Yu mengorbankan dirinya. Dia ini merasa sebagai seorang dewa yang hidup kekal abadi, namun jika hidup tanpa cinta bagaikan taman tak berbunga. Namun bagi mereka yang memiliki ketulusan di dalam hatinya, pastinya akan rela mengorbankan apapun untuk seseorang yang berharga di dalam hidupnya. Ye Chen merasa tersanjung setelah mendengar kata-kata puitis yang Tian Yun katakan, di mana jika dia mati, dia ini tidak akan menyesal. Lalu Tian Yun mengatakan setelah perang yang akan terjadi berakhir, jika Ye Chen ini ingin berterima kasih kepadanya, dia ini meminta agar Ye Chen ikut bersamanya ke kerajaan bayangan untuk bercocok tanam bersama. Oh my god, ternyata Tian Yun kepingin punya anak dari benih cacing Ye Chen. Ye Chen memberitahu jika dengan kekuatan yang mereka miliki saat itu, pastinya tidak akan mudah untuk menghadapi Dewa Su. Akan tetapi, karena serabi lempit dewa milik Tian Yun sudah gatal, dia merasa jika kekuatan ruang milik Ye Chen dan kekuatan bayangan miliknya bersatu, maka anak yang lahir dari hubungan mereka berdua akan memiliki kekuatan di puncak alam semesta. Ye Chen merasa jika bercocok tanam di saat perang akan terjadi adalah suatu kecerobohan. Namun Tian Yun mengatakan jika kawin dengannya adalah tindakan yang tepat dan merupakan satu-satunya cara agar dapat melahirkan kekuatan.
Ye Chen yang tidak ingin terburu-buru menjadi seorang ayah dengan segenap kekuatannya mencari alasan untuk melindungi cacingnya yang masih belia. Tetapi Tian Yun yang sudah dipenuhi energi hitam memaksa Ye Chen untuk beradu jigong. 这世间有什么事情是我不懂的？ Namun sialnya, tepat pada waktunya seorang bondon bertombol badak jombo menghentikan kemesuman di muka bumi. Wanita ini memberitahu jika dia tidak akan setuju dengan pernikahan antara Tian Yun dan Ye Chen, di mana dia merasa jika tombol badaknya tidak kalah besar dengan yang Tian Yun miliki. Selain itu, dia juga kepingin merasakan cacing milik Ye Chen. Oh my god, akhirnya kedua bondon ini beradu bola basket kebanggaan mereka. Namun Ye Chen yang masih polos tidak mengerti dengan apa yang mereka berdua lakukan. Tetapi sebagai lelaki sejati, Ye Chen menghentikan perdebatan mereka berdua. Ye Chen memberitahu jika pasukan Dewa Su akan segera datang untuk menyerang mereka. Pastinya tidak akan sempat untuk bercocok tanam. Tian Yun merasa karena situasi saat itu sedang terdesak, pastinya tidak boleh menyerah untuk rencana pembuatan orok cap super. Lalu Ye Chen meminta agar mereka jangan melakukan strategi yang terlalu ekstrim tersebut, karena di channel AAMKGP kebanyakan ditonton oleh anak-anak, dan metode yang dilakukan harus dirubah. Ye Chen memberitahu di dalam buku rahasia di kuil pembakaran ada satu formasi yang sangat kuat. Bahkan formasi tersebut lebih kuat dari mantra cahaya kerajaan Guangming. Namun untuk membentuk formasi tersebut memerlukan 18 master puncak raja dewa. Rupanya Tian Yun mengetahui tentang formasi yang Ye Chen katakan, di mana formasi tersebut adalah formasi 9 putaran bintang. Ye Chen sangat kagum karena Tian Yun ini mengetahui tentang formasi tersebut. Lalu Tian Yun bercerita di mana dahulu kala ada iblis yang bernama Abyss Tong Tong yang kekuatannya hampir sama dengan Dewa Su. Dengan kekuatan penghancur yang dimiliki iblis itu, dia dapat menghancurkan 2 dari 10 kerajaan dewa. Dan para master puncak di kerajaan dewa yang tersisa bekerja sama membuat formasi 9 putaran bintang, sehingga iblis Abyss Tong Tong dapat dikalahkan. Namun Tian Yun mendengar jika formasi tersebut sudah lama hilang. Ye Chen memberitahu jika metode rahasia formasi 9 putaran bintang sudah dicatat di kuil pembakaran dan sudah ada di dalam ingatannya. Dan saat itu jika mereka ingin membentuk formasi 9 putaran bintang untuk melawan Dewa Su, maka mereka harus mengumpulkan 18 master puncak Raja Dewa. Namun saat itu jumlah mereka hanya 15 orang. Tian Yun memberitahu jika di kerajaan bayangan terdapat 1 orang yang dapat membantu mereka. Di kerajaan Guangming juga ada 1 orang, sehingga masih kurang 1 orang lagi. Terlihat mereka mulai kebingungan untuk mencari 1 orang lagi. Lalu Ye Chen teringat seseorang yang sangat cocok untuk membantu mereka, di mana dengan nadi dan bakat orang tersebut pastinya formasi akan mudah dibentuk. Namun Ye Chen masih belum mengetahui tentang kultivasi orang tersebut. Scene berpindah ke sebuah gurun Sahara yang ada di Mesir. Terlihat seorang wanita yang sedang berjalan kaki karena ontanya kehabisan bahan bakar. Terlihat seorang wanita glowing yang sedang berjalan kaki. Tiba-tiba muncullah kunang-kunang aneh di gurun tersebut. Lalu wanita ini mengeluarkan Oodama Rasengan. Ternyata dari kejauhan terlihat sekumpulan asap hitam mendatangi wanita tersebut.
Asap hitam ini berubah menjadi Bondon bertanduk kerbau. Lalu dia bertanya kenapa wanita ini terus mengikutinya dan tidak mau menyerah. Wanita glowing ini memberitahu jika dia adalah satu-satunya keluarganya yang tersisa. Rupanya wanita glowing ini sedang mengejar keluarganya yang lari dari rumah setelah diciduk oleh warga saat beradu jigong di tempat umum. Namun walau begitu, namanya keluarga si glowing terus beristiqomah mencarinya, walau harus menjelajahi gurun, melewati hutan, mendaki gunung, dan menyeberangi lautan. Asalkan dapat bertemu dengan keluarganya tersebut. Akan tetapi, wanita kerbau ini merasa jika hal yang dilakukan oleh si glowing adalah suatu kekonyolan, karena pemilik tubuh yang ada di depannya saat itu sudah lama meninggoy. Wah, kok bisa? Jadi siapa yang ada di dalam tubuh wanita kerbau ini, ngap? Namun si glowing merasa jika keluarganya yang merupakan seorang pendeta agung tersebut masih hidup, karena dia masih bisa merasakan aura kehadirannya. Karena merasa si glowing terus mengikutinya, wanita kerbau ini pun ingin menghabisinya. Lalu dia menyerap energi hitam di gurun tersebut untuk menyerang si glowing. 就死在这里吧，他早就死了。 Namun untung saja si glowing berhasil menangkis serangan tersebut, walaupun angin dari serangan itu sedikit mengenai tombol badaknya. Melihat si glowing masih sehat walafiat, wanita kerbau kembali menyerang. Namun si glowing memberikan perlawanan. Akhirnya mereka berdua beradu Rasengan. Hantaman serangan Rasengan tersebut membuat mereka berdua terlempar. Lalu wanita kerbau ini memberitahu jika dia sudah menjadi pengikut Dewa Su, di mana Dewa Su akan memberikan kesaktian luar biasa kepadanya, dan si glowing bukanlah tandingannya. Di sini dia menggunakan teknik rahasia pemusnahan domain surga milik Dewa Su untuk menyerang si glowing. Terlihat si glowing berusaha menahan serangan tersebut. Namun sialnya wanita kerbau ini terus-menerus menyerap energi hitam yang ada di seluruh bumi. Oh my god, rupanya dia menggunakan jurus Sage Mode milik Naruto. Akhirnya si glowing berhasil ditumbangkan. Lalu wanita kerbau ini memberitahu walau kekuatan si glowing berada di puncak Raja Dewa, namun bukanlah tandingannya. Di sini wanita kerbau mengikat si glowing dengan rantai kematian, di mana dia berencana akan memakan jiwanya dan dijadikan bagian dari kekuatannya. Akhirnya tubuh si glowing berhasil dirasuki oleh kekuatan jahat. Scene lalu berpindah ke sebuah tempat yang dipenuhi kabut dan banyak noda darah. Wah, tempat apa ini, ngap? Terlihat si glowing yang sedang kebingungan. Lalu tiba-tiba muncul asap hitam. Melihat hal itu, si glowing langsung mengeluarkan teknik langkah 1000. Bagaikan sedang dikejar setan kredit, si glowing berteriak meminta tolong kepada kedua orang tuanya. Namun di saat asap hitam itu hendak menangkapnya, tiba-tiba ada sesuatu yang keluar dari cincin yang ia pakai. Ternyata dia adalah Ye Chen. Lalu Ye Chen mengatakan dia bisa berada di sana itu semua karena di hati si glowing masih ada dirinya. Si glowing yang masih penasaran dengan tempat tersebut bertanya ke Ye Chen, di manakah mereka berada saat itu.
Lalu Ye Chen memberitahu jika tempat tersebut adalah alam bawah sadar si Glowing. Dan di sana dia merasakan aura kekuatan Dewa Su. 有虚的气息。 那我应该怎么做？ Ye Chen meminta agar si Glowing ini melepaskan semua obsesi yang ada di hatinya. Karena orang yang sudah meninggal tidak akan hidup kembali. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah mengikhlaskannya. Selain itu, Ye Chen meminta agar dia ini menghargai orang yang ada di depannya. Rupanya, Babang Ye Chen mencoba menggoda si Glowing. 是珍惜眼前人。 你还是这个样子。 Lalu sebelum Ye Chen pergi, dia berpesan agar si Glowing ini selalu memikirkannya. Maka saat itu dia akan muncul. 哦，我便会出现。 Terlihat tubuh si Glowing mengeluarkan kekuatan. Namun sayangnya cerita pun berakhir.